Halo teman-teman, pada pelajaran bagian ketiga kali ini, kita akan lanjutkan pelajaran kita untuk proses update password. Kita kembali ke function update password. Saya tambahkan request di sini. Lalu selanjutnya saya buat validasi untuk input field current password, new password, dan confirm password. Jadi pada saat nanti user memasukkan current password, new password, dan confirm password, dilakukan validasi di bagian sini. Saya tambahkan di sini variabel validate data, lalu kita definisikan di sini input field yang ingin dilakukan validasi. Yang pertama di sini input field name-nya saya ambil current password. Saya definisikan di sini current password. Lalu saya tentukan di sini required. Required artinya input field ini wajib diisi, tidak boleh kosong. Selanjutnya input field kedua password. Saya tentukan juga required dan confirmed. Lalu selanjutnya saya tambahkan validasi current password. Current password ini harus sesuai dengan password yang ada pada table users. Jadi pada saat nanti user menginput current password di sini, maka current password yang diinput harus sesuai dengan password yang ada pada table user ini. Kita buat validasinya di sebelah sini. Pertama saya ambil passwordnya yang sekarang di table users. Saya buat variabel baru, hashtag password. Lalu saya gunakan out class Laravel authentication untuk mengambil user yang sedang aktif sekarang, yang sedang login sekarang. Lalu saya ambil passwordnya. Nah, jadi di sini saya ambil password user yang sedang aktif sekarang di table user. User yang sedang aktif sekarang itu Krismanto, emailnya admin, dan saya ambil passwordnya di sini. Lalu saya buatkan pengecekan di sini, validasi menggunakan if. Lalu untuk melakukan validasi password, Laravel menyediakan kelas hash seperti ini. Dengan menggunakan hash, lalu function check, lalu saya tentukan current password, variabel yang pertama di sini, request, lalu current password pada form input. Current password form input ini saya ambil input field name-nya di sini, current password ya. Request lalu current password. Lalu selanjutnya variabel kedua, password yang dari tabelnya ini sudah kita ambil menggunakan variabel hashtag password. Nah, dengan hash check seperti ini dilakukan validasi apakah current password yang diinput oleh user pada halaman change password apakah sesuai, apakah sama dengan password yang ada di table users. Lalu jika passwordnya sesuai, maka saya lakukan proses mengupdate password ke table user. Pertama, saya ambil data usernya berdasarkan user ID yang sedang login saat ini.
Saya buat variabel user di sini. Lalu saya ambil data usernya menggunakan model user. Saya gunakan find, lalu authentication. Saya ambil ID-nya. Nah, di sini saya mengambil data user dari table user, yaitu user yang sedang login saat ini berdasarkan ID-nya. Lalu saya update passwordnya. User, password, lalu saya gunakan kembali hash make. Nah, di sini password yang saya update saya ambil dari input field new password ini ya. Request password. Nah, di sini saya update passwordnya. Saya update passwordnya dengan password baru menggunakan hashmake ini. Saya ambil password barunya dari input field ini password. Lalu saya ambil input field name-nya password di sini. Lalu selanjutnya saya save. User save. Dan setelah di save, saya lakukan logout. Logout. Dan setelah itu saya lakukan redirect ke halaman login. Return, redirect, route, login. Lalu saya tambah pesan sukses. Password berhasil diupdate. Jangan lupa di use class out di sini dan class hash-nya di use juga di sini. Lalu out-nya juga di use di sini. Selanjutnya kondisi kedua di sini else. Lalu saya buatkan di sini return redirect. Redirect back. Lalu saya tambahkan di sini pesannya. Pesan error. Artinya jika password ini tidak sesuai, pengecekan di sini tidak sesuai antara current password dengan password yang ada di table. Jika kondisinya tidak sesuai, else, maka dimunculkan pesan error dan return redirect back. Current password tidak valid. Lalu saya tambahkan session untuk pesan sukses pada halaman login di sini. Karena di sini di redirect ke halaman login ya. Saya buka halaman loginnya di views. Lalu di sini ada out. Nah, di sini halaman loginnya. Saya tambahkan pesan sukses di sini. Di bawah div class cut body ini, P-5 ini, saya tambahkan pesan sukses di sini. Sessionnya saya ambil dari view ini aja. Dari sebelumnya ada view index ini, index brand. Di sini ada session. Saya copy aja. Saya kembali lagi ke login. Saya paste kemari. Lalu pesan error juga di sini ada ya. Pesan error di sini di return redirect back.
Artinya kembali ke halaman change password ini. Nah, di sini saya tambahkan message juga, sessionnya. Session dari sama ya kayak pesan login ini. Session di sini saya copy aja. Lalu saya ganti di sini sessionnya, session name-nya saya ganti di sini menggunakan error. Saya ganti error juga sini. Lalu di sini juga error. Oke. Lalu saya ganti di sini alert-nya sukses, saya ganti danger. Saya simpan. Lalu saya coba testing kembali. Saya refresh ya. Saya coba logout. Saya login dengan password yang sekarang 123456789. Change password. Nah, saya coba change password. Saya masukkan new password yang berbeda dengan confirm password. Saya klik save. Nah, di sini muncul error ya. Dan selanjutnya saya testing dengan current password berbeda. Current passwordnya saya buat 123. Saya klik save. Oke, di sini muncul current password tidak valid ya. Lalu saya testing ganti passwordnya. Current password 123456789, new password 12345, confirm password 12345. Saya klik button save. Oke, berhasil ya. Password berhasil diupdate. Saya coba login dengan password yang lama 123456789. Tidak bisa masuk ya. Saya coba login dengan password yang baru 12345. Oke, berhasil ya. Saya logout lagi, saya coba lagi login dengan password 12345, password yang baru. Sign in. Oke, berhasil. Oke teman-teman, kita sudah berhasil membuat halaman change password dan membuat proses update password. Oke, sekian pelajaran kali ini. Terima kasih.